Om Swastiastu, sematon sarang sami punapi gatra, umugi sematon sarang sami pada kena lan bahagia atas asung kartawara nagraha ide yang widiwasa. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu komentar yang masuk pada salah satu video belajar agama Hindu yang ini, di mana seorang siswa anak SMP bercerita tentang penderitaan yang dialaminya dalam kehidupan. Mulai dari keterbatasan ekonomi, ketidakpedulian orang tuanya, sampai-sampai menanyakan keadilan dari Tuhan untuk dirinya. Sebelum lanjut, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini. Penderitaan suatu kata yang setiap manusia pernah atau bahkan sedang mengalami masa atau episode kehidupan tersebut. Penderitaan ini nyatanya bersifat tidak pilih kasih. Siapapun dan apapun jenis manusianya sangat dimungkinkan mengalami penderitaan. Hal ini berarti jabatan orang kaya, miliarder, milioner, atau orang cerdas, jenius, superior, gifted, talented, atau orang good looking, tampan atau cantik, atau orang yang berjabatan tinggi, presiden, menteri, anggota MPR atau DPR tidak akan mampu melarikan diri atau bersembunyi dari penderitaan. Tidak ada jaminan mereka yang super kaya, super cerdas, dan super good looking bebas dari penderitaan. Sedangkan apakah mereka yang berkehidupan pas-pasan atau susah, atau hanya mereka yang tidak memiliki ketampanan dan kecantikan, dan mereka yang tidak cerdaslah yang berhak menderita? Tentu tidaklah demikian. Sekali lagi, penderitaan akan dialami oleh semua orang selama diri mereka tidak mampu mengolah rasa dengan baik. Selama regulasi diri, self-regulation, mereka kurang prima dan manajemen hati kurang tertata dengan maksimal. Penderitaan itu sendiri adalah rasa sakit, baik sakit secara fisik maupun secara psikis yang dialami oleh seseorang. Namun tidak dikatakan menderita manakala seseorang meski secara fisik terluka tetapi secara psikis tidak terluka dan tidak menanggung beban. Artinya dapat dikatakan bahwa menderita tidaknya seseorang yang menanggung beban dan luka tergantung dari hati atau jiwa dari orang tersebut. Sebab dijumpai di dunia nyata ada orang-orang secara fisik tidak mempunyai harta benda, tetapi kehidupan tetap bahagia, senyum terus mengembang. Mereka menganggap ketidakpunyaan akan harta bukan derita baginya, atau kepapaan akan harta bukan kematian baginya. Sehingga mereka merasa kehidupan tetap berjalan dengan baik tanpa merasa menderita secara batin. Atau ada pula yang secara fisik tidak memiliki keutuhan tubuh atau kaum difabel, tetapi bagi mereka bukan penderitaan. Mereka tetap berkarya tanpa merasa dirinya mengalami kekurangan. Mereka tetap hidup tanpa merasa ada beban yang mengganjal dalam hidupnya. Bahkan ada pula orang-orang yang bekerja hingga malam hari yang secara fisik terlihat menderita, tetapi secara batin mereka menjalani episode hidupnya dengan ikhlas, ketenangan, kesabaran, keceriaan, sehingga yang terlihat menderita secara fisik namun yang terlihat menderita itu menjadi kabur dan sirna manakala secara batin tidak merasa menderita. Sejatinya menderita atau tidak menderitanya, kesemuanya kembali pada jiwa individu masing-masing. Jiwalah yang menentukan. Secara fisik terlihat menderita, tetapi manakala jiwa memiliki daya tahan diri tinggi, maka penderitaan akan terabaikan. Berbeda secara fisik terlihat tidak menderita, namun kondisi kejiwaan tidak memiliki daya tahan diri yang kuat, maka hal tersebut benar-benar dapat menjadi penderitaan yang sebenarnya.
Setiap manusia pasti ingin selalu berbahagia dan bebas dari penderitaan dalam hidup. Berbagai cara pemenuhan diri dilakukan oleh setiap orang untuk bisa berbahagia. Namun seringkali manusia bergerak keluar diri untuk mewujudkan rasa bahagia tersebut. Walaupun sesungguhnya semua hanya pemenuhan rasa yang bersifat sementara. Dorongan untuk berbahagia sangatlah alamiah karena bersumber dari sifat asas yang menjadi jiwa dari manusia. Di satu sisi, penderitaan menjadi sesuatu yang sangat dihindari oleh semua orang. Agar bisa terbebas dari penderitaan, setiap orang bisa melakukan apa saja untuk menghindarinya. Bahkan kadangkala manusia melewati batas-batas kemanusiaannya untuk terbebas dari penderitaan. Perilaku yang keluar dari kaidah susila sering menjadi pilihannya. Kondisi yang senantiasa bergerak keluar diri inilah yang penting untuk dievaluasi. Apakah bahagia dan menderita bersumber dari objek luar diri? Dalam ajaran Hindu, bahagia dan penderitaan sesungguhnya bersumber dari dalam diri. Untuk terhindar dari penderitaan, maka Hindu mengajarkan untuk mengenali penyebab penderitaan tersebut. Karena dengan mengenali penyebab, maka pembenahan diri untuk terhindar dari penderitaan bisa dilakukan. Dalam Yoga Sutra Patanjali Adhyaya 2, Sutra 3 menyebutkan Avidya Smita Raga Dvesa Biniwesa Klesa, bahwa ada 5 penyebab penderitaan atau panca klesa, terdiri dari 1. Avidya atau kebodohan, yang kedua asmita atau keakuan, ketiga raga atau keterikatan, 4. Dvesa atau kebencian, 5. Abhiniwesa atau ketakutan akan kematian. Kebodohan atau avidya menjadi penyebab pertama dari penderitaan manusia. Bodoh berarti ia tidak memiliki pengetahuan yang utuh pada suatu objek ataupun permasalahan. Kebodohan menyebabkan orang mudah ditipu daya oleh orang lain, atau setidaknya ia menjerumuskan dirinya sendiri dalam penderitaan. Keakuan atau asmita merupakan rasa ego yang berlebihan pada diri seseorang, merasa diri selalu lebih dari orang lain. Keakuan yang berlebih cenderung membuat orang ditinggalkan dari orang di sekitarnya. Aku paling pintar, aku paling kaya, aku paling mampu, aku paling berjasa, merupakan beberapa ketampilan dari asmita. Jika sikap hidup ini yang muncul dalam diri manusia, maka dia akan mengalami penderitaan, atau setidaknya dia pada suatu titik akan menemukan kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih dari dirinya. Keterikatan atau raga merupakan ikatan yang berlebihan pada suatu objek. Keterikatan yang berlebihan berarti ketidaksadaran akan sifat kesementaraan dari semua yang ada di dunia. Kepedihan dan penderitaan akan menghampirinya jika mulai kehilangan sesuatu yang dimiliki. Kebencian atau dvesa menjadi salah satu potensi penyebab penderitaan. Kebencian adalah awal dari kemarahan dan kemudian berlanjut menyebabkan orang menjadi gelap hati. Ketika sudah gelap hati, orang mulai melakukan hal-hal yang nantinya menyebabkan dirinya terjerumus dalam penderitaan. Ketakutan akan kematian atau abhiniwesa berarti pengingkaran terhadap hukum alam bahwa semua yang terlahirkan pasti akan menghadapi kematian. Kesadaran akan hadirnya kematian merupakan penerimaan dari hukum semesta. Ketika seseorang selalu dihantui ketakutan akan kematian, maka dirinya akan dibelenggu oleh ketakutan dalam menjalani warna-warni hidupnya. Jika ingin terbebas dari penderitaan atau ingin senantiasa hidup bahagia, maka Hindu mengajarkan untuk melepaskan diri dari 5 belenggu penyebab penderitaan.
Mematangkan spirit dalam diri tentu menjadi lebih penting dibandingkan mengejar pemenuhan keluar diri. Bahagia ataupun derita bersumber dari dalam diri kita masing-masing. Dalam ajaran agama Hindu, penderitaan dapat dialami oleh seseorang manusia karena perbuatan manusia itu sendiri, yang disebut dengan istilah karma pala. Karma pala ngarannya palaning gawe hale ayu. Artinya karma pala adalah hasil dari perbuatan yang baik dan yang buruk. Apapun yang kita lakukan itu pula yang akan kita dapatkan sebagai hasilnya. Dengan kata lain, apa yang kita alami sekarang, baik bahagia atau menderita, itu adalah hasil dari perbuatan kita. Jadi baik kebahagiaan atau penderitaan yang kita alami itu 100% karena diri sendiri, bukan karena siapa-siapa. Walaupun biasanya kebahagiaan ataupun penderitaan yang kita peroleh melalui perantara orang lain. Menurut hukum karma pala, apa yang kita alami saat ini adalah dua hal. Pertama, menikmati pala atau hasil dari perbuatan kita yang terdahulu, atau perbuatan kita pada kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati. Dan yang kedua adalah sedang menuliskan karma atau berkarma yang hasilnya mungkin saja kita terima sekarang secara langsung, atau bisa juga hasilnya kita nikmati pada masa yang akan datang atau bahkan pada kehidupan yang akan datang. Hukum karma itu pasti dan pala dari karma itu tidak mungkin akan salah alamat. Jadi tidak ada kata Tuhan yang tidak adil kepada kita. Semua perbuatan kita akan diberikan hasilnya sesuai dengan perbuatan tersebut. Tinggal menunggu waktunya. Jika hari ini ada manusia yang selalu berbuat adharma atau perbuatan tidak baik, tetapi kehidupannya selalu berbahagia, maka dapat dipastikan saat ini orang tersebut sedang menikmati karma baiknya pada masa lalu ataupun kehidupannya yang terdahulu, sehingga orang ini belum menikmati dan pasti akan dinikmati hasil perbuatan atau karma buruk yang dilakukan saat ini. Dan jika hari ini dan saat ini ada manusia yang selalu berkarma baik, rajin bersembahyang, beriatnya, suka membantu orang lain dan sebagainya, namun orang tersebut selalu mengalami penderitaan dan masalah kehidupan, juga dapat dipastikan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang tersebut merupakan buah atau hasil dari perbuatannya sendiri pada masa yang lalu ataupun pada kehidupan yang lalu yang belum sempat dinikmati sehingga harus dinikmati pada kehidupan sekarang. Selanjutnya, perbuatan baik yang dilakukannya saat ini akan dinikmati pada masa yang akan datang, ataupun kalau belum sempat dinikmati pada kehidupan sekarang, maka karma baik itu akan menentukan dan dinikmati pada kehidupan yang berikutnya. Tetaplah berbuat baik walaupun dalam keadaan menderita. Karena penderitaan adalah balasan dari karma buruk. Itu artinya jika sebentar lagi akan menikmati karma baik. Seberapapun beratnya kehidupan ataupun penderitaan yang kita alami, sesungguhnya tetaplah harus bersyukur karena telah terlahir sebagai manusia. Karena dengan menjadi manusia, maka kita memperoleh kesempatan untuk melakukan karma baik. Seperti yang tertuang dalam kitab Sara Semuk Caya Seloka 4, apan ikang dadi uang utama juga ye limit taning mangkana wenang yaitu nulung awaknya saking samsara. Maka sadaning sube karma hinganing kota maning dadi uang ike. Artinya
Sesungguhnya menjelma sebagai manusia adalah hal yang utama, karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya dari kesengsaraan atau penderitaan, yaitu dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaan menjelma sebagai manusia. Berdasarkan sloka tersebut dapat dipahami bahwa terlahir sebagai manusia saja adalah sebuah keutamaan walaupun hanya menjadi manusia yang paling menderita sekalipun. Karena penjelmaan sebagai manusia inilah kesempatan terbaik bagi manusia untuk memperbaiki kualitas spiritual diri untuk mencapai tujuan agama. Hanya manusia saja yang mampu membedakan antara baik dan buruk, hitam dan putih, salah dan benar. Selanjutnya, manusia dengan kemampuan tersebut atau wiweka dapat menolong dirinya terlepas dari segala penderitaan dengan berbuat baik tentunya. Jadi tidak ada alasan untuk terlarut dalam penderitaan. Hadapi penderitaan itu dengan jiwa-jiwa yang positif. Karena penderitaan akan lenyap apabila kita melakukan karma baik. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang selalu mampu berbuat baik untuk menghapuskan segala penderitaan. Demikian video ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika suka dengan konten ini, silakan subscribe, like, dan share video ini. Suksema. Om Santi Santi Santi.